Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat kan? Semangat. Terima kasih karena ini dari tadi sudah banyak materi yang disampaikan oleh teman-teman kita dan sekarang giliran saya ibu-ibu untuk menyampaikan yang materi berikutnya yaitu tentang merencanakan pemasaran. Nah, tadi kan sudah diceritakan bagaimana itu dan apa itu pemasaran ya ibu-ibu. Ya. Nah, kita tinggal melanjutkan. Sekarang saya istilahnya ada sedikit permainan untuk yang namanya merangkai kata. Nah, di mana nanti saya akan membagikan kertas dan kertas itu diambil atau digabungkan oleh masing-masing kelompok sehingga nanti kertas tersebut dari beberapa kata itu nanti digabungkan menjadi satu kalimat ibu-ibu. Ya. Nah, seperti contoh nanti ada yang namanya itu berikan harga murah dan bersaing. Nah, itu kan suatu proses pemasaran juga ibu-ibu ya. Ya. Nanti misalnya ada kata bersaing. Nah, itu bisanya digabungkan dengan kata murah. Nah, berarti murah dan bersaing. Seperti itu ya ibu-ibu. Iya Pak. Nah, sebelum ini saya ingin menegaskan lagi hal utama yang perlu dilakukan untuk melakukan pemasaran. Ada yang masih ingat? Enggak Bu, lupa. Tidak. Oh, lupa ya. Saya ingatkan sekali lagi ya ibu-ibu. Yang pertama adalah barang. Nah, Barang ya Bu. Nah, seperti yang tadi disampaikan ada 4P itu ya. Tapi itu bahasa Inggrisnya ibu-ibu. Plan, terus place, terus produk. Nah, itu tapi bahasa Inggrisnya. Saya simpelkan lagi menjadi Apa itu Pak? Nah, itu bahasa Inggris Bu. Jadi bahasa Promosi. Nah, promosi, betul. Yang pertama itu barang atau produk. Nah, itu bahasa Inggrisnya produk itu barang. Barang apa saja yang akan kita jual. Nah, kita harus tahu dulu barang yang mau dijual apa. Yang kedua, price atau harga. Harga ibu-ibu ya. Harga. Kita harus bisa memperkirakan harga itu bersaing atau tidak. Kita bisa untung atau tidak dan kita bisa menjualnya atau tidak dengan harga seperti yang sudah kita tentukan. Yang ketiga, apa? Place. Apa place itu tadi Bu? Tempat. Oh ya, benar. Atau lokasi ya. Lokasi kita jualan. Kita harus strategis di pinggir jalan, di tengah pasar dan lain-lain di pusat keramaian. Yang selanjutnya adalah seperti yang tadi disebutkan adalah promosi. Benar ibu-ibu. Nah, melanjutkan permainan yang tadi yang sudah saya beri penjelasan yaitu menggabungkan, silakan ibu-ibu membentuk kelompok masing-masing paling tidak ada 5 kelompok. Siap ibu-ibu? Siapa? Ya. Nah, oke. Nah, setelah itu saya di sini akan memberikan gambaran flipchart yaitu rencana pemasaran ibu-ibu. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu pastikan barang dagangan bermutu baik. Nah, seperti yang saya sampaikan di 4 hal tadi yang awal, pastikan harga barang dagangan bermutu baik. Kalau misalnya kita mau menjual sesuatu, kita lihat dulu barang yang akan kita jual, apakah masih layak dijual, apakah barang tersebut sudah tidak layak. Nah, itu juga bisa buat perhitungan ibu-ibu. Yang selanjutnya harga Bu ya, berikan harga murah dan bersaing. Nah, seperti contoh permainan kita tadi, bahwasanya kita harus memberikan harga yang murah tapi tidak murahan dan bisa bersaing karena selain harganya murah tapi barangnya juga baik. Nah, jadi itu yang dapat membuat dagangan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bisa laku terjual.
Yang selanjutnya cari lokasi berjualan yang strategis. Nah, saya ulang lagi ya. Tadi kan sudah barangnya bagus, kemudian harganya kok murah, dan di sini jualnya di tempat ramai juga. Nah, kalau misalnya di tempat sepi kan kita juga tidak bisa menjual barang tersebut karena tidak terlihat di keramaian orang. Yang selanjutnya apa? Promosi, ibu-ibu. Nah, promosi barang dagangan setiap saat. Ketemu tetangga bilang kalau jualan ini, ketemu saudara bilang kalau jualan ini. Dari situ nanti pasti akan menyebar promosinya mulut ke mulut. Apalagi sekarang sudah ada Media sosial. media sosial, sudah online Facebook. Online. Ibu-ibu itu ya lihat cerita tetangganya kan pasti lewat Facebook ya. Ya. Update-nya apa, kalau gelangnya baru, kalungnya baru kan mesti lewat Facebook. Itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, Bu, seperti promosi barang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang flip chart ini lagi. Rencana pemasaran yang matang akan menghindari kita dari kerugian. Nah, dari rencana pemasaran yang 4 tadi, jika sudah diperhitungkan dan ditata rapi, istilahnya diperkirakan, barangnya kita kalau kondisi baik harus diseleksi. Nah, habis itu harganya pilih tempat-tempat untuk pula atau istilahnya ya, ke pengepul-pengepul yang memang harganya masih bisa ditekan lagi, dan kemudian tempatnya juga yang strategis. Selain itu promosi juga bagus. Nah, itu rencana itu pasti akan menghindari kita dari kerugian, ibu-ibu. Yang selanjutnya pengelolaan usaha uang usaha, ibu. Pengelolaan uang usaha. Nah, ibu masih ingat ceritanya Ibu Lili yang berdagang? Ingat. Nah, kalau ingat, saya akan menghubungkan dari cerita Ibu Lili yang berdagang itu ke peluang atau pengelolaan uang usaha, ibu-ibu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan penghasilan dari berdagang tadi dengan 4 hal yang diutamakan tersebut, otomatis kan kita akan mendapat keuntungan. Nah, kalau itu bisa dikelola dengan baik secara otomatis, maka uang untuk berdagang atau modal yang akan kita siapkan untuk dagangan selanjutnya itu sudah pasti akan terpisah dengan penghasilan kita. Jadi hasilnya bisa kita kumpulkan, modalnya bisa kita putar lagi untuk berdagang di hari berikutnya atau selanjutnya. Sampai di sini paham, ibu-ibu? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, nanti akan kita lanjutkan di sesi latihan-latihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.